Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ciri wali itu kayak apa? Agus Rania. Ciri wali itu diantaranya pemurah, diantaranya pemurah, baik pemurah senyum, pemurah harta, kada pemarah. Nah, itu diantaranya. Dan ciri-ciri yang lain cuma walinya yang tahu. Nanti itu artinya ada nang zahir, ada nang batin. Artinya yang zahir itu pemurah orangnya, diantaranya murah senyum, pemurah hartanya, itu pemurah dialah diantaranya. Orangnya kada penyarikan. Oke, itu diantaranya. Waalaikumsalam Nanang, jasa angkutan, terima kasih hadir, masya Allah. Gugu, enggih, kenapa? Nah, oh ya kayak itu kah, enggih diantaranya. Tetapi ada juga orang itu nang wali itu pemarah, pemarah aja. Pemarah kenapa? Karena menutupi kewaliannya bisa, enggih. Nah, kayak apa guru supaya jangan penyarikan? Di antaranya kita itu lazimi baudu, rancaki baudu. Nang kedua lazimi membaca salawat. Artinya perbanyak membaca salawat. Banyak membaca salawat. Kenapa ini? Waalaikumsalam Nufri, masya Allah Nufri. Lama tak jumpa Nufri. Masya Allah. Masya Allah. Dulu kenapa ini kada mau? Waalaikumsalam Mama Aupa. Insyaallah Mama Aupa kena singgah. Tapi kada bahabar lawan pian bang menulun singgah. Ada masanya kena ulun singgah. Pada pian. Insyaallah doakan ulun. Amalan sugih apa guru? Amalan sugih ujar Nabi baca. Apalah di dalam kitab itu dibaca disuruh. Di antaranya membaca suratul Ikhlas ketika masuk ke dalam rumah 3 kali. Membaca ketika masuk rumah 3 kali baca suratul Ikhlas. Itu di antaranya amalan kada difakirkan kata Nabi. Yang kedua membaca Allahumma gfirni, Allahumma agnini bihalalika an haramika wa bifadlika aman siwak. Di antaranya itu yang disuruh Nabi. Saya dari Kalimantan Tengah. Acil Sutoge Bos, masya Allah. Langkat Sumatera, waalaikumsalam Ion. Masih tolong doanya supaya kawa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Hinggi. Waalaikumsalam ademnya Randy. Guru ikut nyimak salam dari Kalimantan Timur. Masya Allah tabarakallah. Hinggi sama-sama. Kami doakan ulun. Hinggi Acil Soto. Acil soto, kada makan soto sidin lagi lah. Masya Allah Acil soto. Terima kasih Acil soto yang ada terus. Mudahan kada lelet nah. Izin tanya apa bedanya Muhammadiyah dan NU? Sebenarnya sama-sama Muslim, cuma beda-beda etikat, beda-beda maksudnya yang diikuti. Kalau kita NU kan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia mengikuti 4 mazhab itu, yang 4 mazhab yang masyhur. Kalau yang lain enggak. Muhammadiyah kada. Karena dia kada pakai kunut kan, kada pakai ijma, kada pakai ulama mujtahid. Kuala Lumpur hadir Tukma, masya Allah, gimana kabarnya Tukma? Alhamdulillah, saya baru datang Tukma kemarin sore. Terima kasih atas semuanya Tukma. Dari Malaysia, masya Allah, alhamdulillah ketemu di sekumpul kemarin, masya Allah. Semoga tidak jenuh ke Kalimantan. Ketika huruf tak bertemu alif lah, dan hamzah sukun, apa itu?
bacaannya, nah itu kan tahu nih bisa ini mathubi atau ditekan Gus. Contohnya apalah? Misalnya ta apa tadi itu? Ta bertemu alif dan hamzah sukun. Bacanya kan kasrah jadinya itu. Bacanya kan kasrah. Apa tuh contohnya lah? Bisa lu contohnya apa itu? Ini. Guru impian menunggangi harimau, mimpi. Aduh. Jinak apa lih kepala harimau itu ku elus-elus di dalam mimpi, nak ada tahu lah. Ini. Ada tahu lah. Waalaikumsalam Boningku, waalaikumsalam Herman Mawan. Hingga Samarinda hadir, masya Allah, terima kasih. Nampak ada jalan nih. Maaf tarikat dengan hukum meruku, terkait dengan hukum meruku apa Muhammadiyah mengharamkan, dan kalau ilmu gimana? Amin. Itu kalau hukum meruku itu ada mubah, ada namanya bisa wajib, bisa makruh, bisa nah sunnah kadada bangla sunnah. Cuma pian baca aja di dalam kitab Bajuri, di dalam kitab Bajuri halaman berapa itulah. Pokoknya babul buyuk di dalamnya itu la yubahu bai'u la yanfa'u bih katalah la yanfa'u, seperti itu baca di dalamnya. Itu masalah ruku. Masalah ruku pada hukum dasarnya meruku itu adalah hukumnya adalah makruh hukumnya. Ada juga yang wajib kalau dia memudaratakan akan dirinya. Amunnya kada beruku, misalnya orang itu gila atau dibunuh orang, dipaksa orang, bisa jadi wajib jadinya. Jadi di situ ada dijelaskan di dalam kitab Bajuri juz kedua babul buyuk. Nah, itu dijelaskan beberapa macam ruku di tengah andakannya. Di tengah kitab Bajuri itu ada di situ apa kalimatnya di situ la yanfa'u la yubahu bai'u la yanfa'u bih, kalau kada salah lah. Itu kalimatnya seperti itu. Jadi ada hukumnya beberapa macam hukumnya di situ. Nah, termasuk haram, termasuk ada yang wajib, ada yang makruh. Tetapi yang mu'tamad adalah beruku itu hukumnya makruh hukumnya. Wallahu alam. Itu di dalam kitab Bajuri. Oh, kalau kada bisa menafsirkan mimpi, pian ampun maaf ya ulun, kada menafsirkan mimpi. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Basrani aja. Nggih. Waalaikumsalam izin bertanya. Adam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Guru kami mau tanya, kalau wanita haid masuk masjid apa hukumnya? Wanita haid masuk masjid hukumnya haram. Hukumnya haram. Terkecuali dia itu mau mandi. Setelah dia haid mau mandi. Mau tidak mau dia harus melewati masjid. Makanya hukumnya makruh hukumnya. Hingga pada dasarnya hukum masjid masuk ke masjid adalah wanita yang haid adalah hukumnya haram. Kalau di musala ada diharamkan. Kalau di tempat orang berkhalwat tidak diharamkan. Kalau tempat-tempat misalnya tempat orang sembahyang Id yang bukan masjid itu tidak diharamkan. Walhasil orang yang haid cuma diharamkan ketika dia masuk. Itu pun ada alasannya talwis. Artinya menguturi masjid, darahnya menguturi masjid. Artinya kalau perempuan itu tidak takut akan kotornya akan masjid, ada ulama berpendapat makruh hukumnya masuk. Misalnya dia pakai pembalut. Itu ada mengatakan makruh karena yang dikhawatirkan adalah talwisnya, yaitu artinya mengoteri masjid. Padahal hukumnya itu berbeda. Pada hukum dasarnya adalah haidnya, memang haidnya, bukan masalah talwisnya. Nah, tapi pian pakai aja yang haram. Yang haram masuk masjid orang yang haid. Jangan memakai yang makruh. Takutnya kena makruh itu makruh aja kada talwis ya. Kada mengoteri masjid juga aja. Itu kada mesti darah haid yang menguteri masjid itu. Darah haid itu darah nyamuk, darah apa aja yang menguteri masjid maka hukumnya haram juga. Apa hukumnya guru pinjam duit di bank buat usaha? Pinjam duit kalau bayarnya berlebih dan di bank konvensional itu kebanyakan ulama mengatakan adalah hukumnya riba hukumnya. Lah, Junaidi, kenapa binian kada mau lawan ulun? Salahnya apa guru ulun? Nah, kada tahu tuh ulun. Maaf bentarila ini sama-samahan. Nah, dan ada juga sebagian ulama yang mengharamkan, kok ada yang bilang makruh. Iya, kalau di dalam kitab dalam kitab Bajuri hukum yang mu'tamadnya hukumnya makruh hukumnya makruh. Itu ada alasannya di situlah.
di dalam kitab Bajuri. Itu ulama sudah seperti itu. Ada yang haram alasannya ada, yang mubah ada alasannya, yang wajib ada alasannya, yang makruh itu yang mu'tamad. Kenapa jadi makruh gugurnya? Karena apabila hukum fikih itu ada yang mengharamkan dan ada yang membolehkan, maka biasanya kaulnya itu gugurnya adalah ke makruh hukumnya. Muhammad Salih, waalaikumsalam, Kalbar hadir. Guru Nur Muhammad apa kadim? Tidak kadim Nur Muhammad itu, makhluk juga. Jadi cidikan juga. Dalilnya apa? Innallaha khalaqa qablal asya nuran nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lempung masih wallah makhluk pun. Selain daripada Allah Ta'ala itu makhluk. Ini adalah Nur Muhammad kah? Apakah kada jadi masalah? Pokoknya tuh kada kadim. Kenapa pian nyambatkan kada kadim? Ya karena diciptakan. Guru kita menyatakan Nur Muhammad kah? Apa kita yang berkat Nur Muhammad? Kalau di makamnya musyahadah, itu kita itu menyatakan diri kita itu Nur Muhammad. Kalau kita makamnya musyahadah. Kalau kita ingat akan Nur Muhammad, ingat akan berkat Nur Muhammad. Bagarak badiam pian itu ingat akan berkat Nur Muhammad. Kalau menyatakan bulat, menyatakan aja diri pian Nur Muhammad. Kawa bagarak, kawa melihat, kawa mendengar, itu berkat Nur Muhammad. Paham pian bedanya? Sama dalam keadaan musyahadah. Kalau pian meyakinakan, nyatakan diri pian Nur Muhammad. Kalau pian melihat yang dinyatakan tadi Nur Muhammad, itu bergerak berdiam, itu nyatakan berkat Nur Muhammad. Berkat Nur Muhammad. Jadi pandangannya sama aja, pandangan musyahadah. Keduanya itu. Tapi kalau menyatakan berarti pian menyatakan dengan tahqiq, meyakinakan bahwasanya zahir dan batin pian adalah Nur Muhammad. Lalu pian bergerak, pandang musyahadah, bergerak ini bisa karena itu berkat Nur Muhammad tadi. Kalau kada ada berkat Nur Muhammad, kada bergerak kita ini. Artinya sir daripada gerak kita itu adalah Nur Muhammad itu sendiri. Kenapa? Karena batang tubuh kita ini Nur Muhammad. Makanya kita nyatakan bahwasanya gerak itu adalah berkat Nur Muhammad. Melihat kita berkat Nur Muhammad. Tapi kalau pian nyatakan sebijian itu adalah Nur Muhammad. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Guru apa supaya lancar berusaha banyak membaca la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa nih guru kita menyikapi kasus yang lagi viral? Nah kada tahu ulun. Kada mengerti ulun apa itu, kada mengerti. Hukum istinja yang bujur kayak apa guru? Hukum istinja itu pertama, hukum istinja itu wajib hukumnya. Karena apabila kada sah istinja maka kada sah juga sembahyangnya. Kada sah juga yang lainnya. Hingga jadi istinja itu hukumnya wajib. Beristinja yang bujur kayak apa? Beristinja itu artinya membersihkan kotoran yang keluar dari kubul ataupun dubur. Hukumnya wajib hukumnya. Itu beristinjanya dengan apa? Dengan air. Dengan air yang mutlak atau air suci, mensucikan namanya. Apabila tidak ada air dengan apa? Dengan batu. Yang paling abdal dengan apa? Dengan batu dulu baru dengan air. Seandainya tidak bisa dengan batu, dengan air maka dengan batu. Berarti itu beristinja hukumnya wajib. Guru kenapa seorang itu kenapa kada ingat lagi bacaan sembahyang? Guru kenapa seorang itu kenapa kada ingat lagi bacaan sembahyang? Namunnya kada ingat dalam artian gila kada wajib sembahyang. Bisa juga kada ingat tuh karena kada bisa lagi mengerjakan sembahyang. Lawas sudah meninggalkan sembahyang. Kalau minum bir pang guru bisa jadi makruh lah. Kalau gasan guring. Gasan guring. Seperti inilah ciola sesuatu yang kita konsumsi hukumnya misalnya haram. Misalnya haram. Dan ada ahli mengatakan ikam ini kada ada lagi ubat selain daripada minum, maka minumnya itu boleh. Nah, misalnya kalau kada ada kada bisa. Misalnya kalau hendak guring minum bir, sedangkan ada aja obat lain selain daripada bir itu, maka hukumnya minum bir itu tetap hukumnya haram. Jadi yang haram itu bisa boleh karena mudarat. Mudarat itu misalnya memakan babi, memakan anjing, boleh. Kalau mudarat membahayakan ke nyawa, berubat, boleh makan yang haram lah. Boleh kalau sudah tidak ada obat yang lain. Nah itu selain daripada yang haram, makan biawak, makan buaya, boleh. Kada jadi masalah, hukumnya jadi boleh bukan makruh. Asalkan itu diberitahu oleh ahlinya dan sesuai dengan resep asli ahlinya. Nah, minum bir tadi misalnya obat lain tidak ada lagi untuk kamu tidur selain daripada minum itu, maka boleh hukumnya. Tetapi kalau obat lain masih ada dan belum bisa dicoba,
maka haram tetap hukumnya. Seperti itu. Dan mengonsumsi yang haram tadi harus diberitahu oleh ahlinya dulu, baru kita boleh mengonsumsinya. Artinya ahlinya menyatakan tidak boleh, tidak bisa lagi obat lain selain daripada minum, maka hukumnya bukan makruh menjadi boleh hukumnya. Izin tanya guru, kalau Sir Ahmad itu apa? Sir Ahmad itu sifat dan apal Allah Ta'ala. Paham pian? Karena Sir Ahmad itu adalah nama daripada Nur Muhammad. Nama daripada Nur Muhammad itu adalah Ahmad. Sir daripada Ahmad itu adalah kenyataan sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Artinya Sir Ahmad itu, rahasia daripada Ahmad itu adalah sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Karena apa? Karena Ahmad itu adalah majar daripada kenyataan sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Nah, si Ahmad itu namanya adalah Nur Muhammad namanya. Nur Muhammad samakah dengan Nabi Muhammad? Katanya berbeda. Seluruh yang ada di alam ini, zahir seluruh yang alam ini daripada Nur Muhammad. Hatta Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad tuh nurnya langsung tajalli, tidak seperti kita. Nabi Muhammad tuh bahasa kita itu nur yang langsung ditajalikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kada kita nih memang dari Nur Muhammad juga, tetapi kita ini kada ditajalikan langsung. Kita ini dirasa makan dulu, dirasa makan, dimesrakan, diyakinakan, baru bisa tajalli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Nabi Muhammad tuh kalau dikatakan Nur Muhammad yang asli, boleh seperti itu. Nah, boleh seperti itu, Nur Muhammad yang nyata, boleh seperti itu. Karena dia memang langsung tajalli sebagaimana nurnya yang asli, seperti itu. Nah, kalau kita pandang zahirnya seluruh daripada alam ini memang daripada Nur Muhammad sama dengan Nabi Muhammad. Nah, kalau pian padakan Nabi Muhammad itu Nur Muhammad, iya, kita pun Nur Muhammad juga, tetapi ada bedanya kita ini. Ada Nabi itu adalah basyaran lakal basar. Dia itu Nur Muhammad yang langsung tajalli terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ardimat Rahmat. Ya Aba Guru, ampun maaf Guru. Berarti kalau menyatakan itu kada tasalah, Aba Guru, kada tasalah. Kalau menyatakan Nur Muhammad tadi itu kada tasalah. Banyak pertanyaannya. Kalau perbedaan Nur Muhammad sama Sir Ahmad, iya perbedaannya. Nur Muhammad itu namanya Ahmad, sirnya itu adalah yang meliputi akan itu Nur Muhammad. Jadi kalau orang itu misalnya Muhammad tajalli kepada Ahmad, namanya tajalli pada Nur Muhammad. Ulun inilah. Ulun ini menyatakan diri ulun Nur Muhammad. Berarti ulun ini kada lagi berngaran Muhammad, tetapi berngaran Ahmad sudah. Apabila ulun memanakan diri ulun ini pada Nur Muhammad, berarti ulun ini kada lagi namanya Muhammad. Karena setiap sesuatu yang majar daripada Nur Muhammad itu namanya Muhammad. Seluruh alam ini sebijian namanya Muhammad sebenarnya. Muhammad namanya. Apabila kita nyatakan diri kita ini kada lagi Muhammad, berarti kita tuh panah pada nur daripada Nur Muhammad tadi, yaitu namanya Ahmad. Nah, biasanya kalau Nur Muhammad itu panahnya pada sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Artinya apabila orang itu panah pada Nur Muhammad, otomatis dia itu akan melihat kebesaran sifat dan afal Allah Ta'ala pada dirinya dan yang lainnya. Itu dilihatnya seperti itu. Jadi Sir Ahmad itu tetap aja. Sir Ahmad kah, Sir Muhammad kah, Sir Nur Muhammad kah, itu sama aja pada sifat dan apalnya juga. Guru kelihatan sewa udu, kelihatan aurat, salah Guru, sah hukumnya. Nginggi kada apa-apa, makruh aja hukumnya. Wahyu, masyaallah, tabarakallah. Wahyu, masyaallah. Assalamualaikum, Riau hadir, masyaallah. Khusus kada tahu lah. Guru, apa amalan supaya lancar lawan kada supan pas ijab kabul? Dihafali dulu. Kalau sudah hafal kayaknya tuh mudah aja lagi. Uswatun hasanah. Guru, bautas aurat untuk laki-laki dan perempuan, turun penjelasannya. Muhammad Saleh. Kalau batas perempuan itu auratnya di waktu sembahyang, yang boleh dilihat adalah muka dan kedua telapak tangannya sampai sini. Itu di waktu sembahyang. Adapun di luar sembahyang itu bagi non muhrimnya, yang bukan muhrimnya adalah tetap seluruh tubuhnya. Seperti itulah. Kalau laki-laki batas auratnya waktu sembahyang
yaitu antara pusat dan lututnya. Itu auratnya di waktu sembahyang. Di luar sembahyang sebenarnya bagian itu kalau laki-laki bukan muhrimnya sebenarnya apalah. Yang bukan muhrimnya sama aja seluruh tubuhnya sebenarnya juga. Kalau di luar sembahyang, kalau laki-laki di luar sembahyang yaitu antara pusat dan lutut. Nah, bagaimana supaya salat supaya usuk? Kalau usuk sembahyang supaya khusyuk. Banyak tingkatannya sembahyang itu supaya khusyuk lah. Jadi macam-macam tingkatan kekhusyuan orang itu macam-macam. Jadi di antaranya adalah kita itu supaya khusyuk itu ingatkan kita ini sembahyang di waktu hendak sembahyang, ingatkan kita sembahyang. Yang kedua jangan mengingat yang lain selain daripada sembahyang tadi. Itu di antaranya membaca qul a'udzu birabbin nas. Adamnya rezeki mukani. Izin tanya guru, zat dan sifat itu satukah? Iya. Artinya zat dan sifat itu kada bisa dipisahkan. Nih zat namanya lah zat. Yang sifat itu namanya bulat nih sifatnya. Bulat ini sifat. Warna urinnya ini sifat. Ya, artinya zat dan sifat itu kada bisa dipisahkan. Mustahil zat itu dan sifat itu dipisahkan. Jadi zat dan sifat itu kada bisa dipisahkan. Kayak ulun nih. Zat namanya, gerak ulun ini sifat namanya. Gerak ulun ini sifat. Kalau pian lihat geraknya itu af'al namanya. Kalau lihat yang menggerakkan berarti sifat namanya. Di mana letaknya? Di zat. Kada bisa. Jadi af'al, sifat, asma, zat itu di zat andakannya. Kada bisa terpisah. Maka bila zatnya kadim maka sifatnya juga kadim. Bila zatnya itu kada kadim maka sifatnya juga kada kadim. Seperti itu adamlah. Jadi bila zatnya kadim berarti kadim hukumnya. Bila zatnya kada kadim hukumnya juga kada kadim. Seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, wayo. Izin bertanya, apa perbedaan jiwa dan roh? Jiwa itu mengatakan, ada yang mengatakan pikiran kita, perasaan kita, jiwa itu. Nah, roh itu menjadikan itu perasaan itu ada, jiwa itu ada. Kalau kada ada roh, kada ada jiwa. Seperti itu. Artinya kalau dikategorikan jiwa itu adalah roh, lain daripada roh. Kalau orang kategori mana jiwa, mana roh sama dengan jiwa, ya berarti sama hukumnya. Kalau orang mengatakan misalnya jiwa tidak ada jiwanya lagi, misalnya, ya berarti mengatakan bahwasanya jiwa itu sama dengan roh. Kalau orang mengatakan bahwasanya jiwa itu adalah perasaan seseorang, pikiran seseorang, berarti jiwa itu di bawah letaknya daripada roh. Karena bila sudah kada ada roh, berkada lagi bisi perasaan, kada lagi bisi akal. Perbedaannya di mana? Iya berarti jiwa itu yang berpikir, yang merasa, sedangkan roh yang menimbulkan itu pikiran tadi itu ada. Kalau tidak ada roh, tidak ada jiwa berarti. Kalau meletakkannya berbeda. Berwudu habis basuh muha lalu basuh anggota lain, tapi karena titisan banyu bekas muha tadi apa hukumnya guru? Kada apa-apa hukumnya. Banyu tangan nih ketitisan, asalkan muka ini sudah bersih semuanya, sudah banyu memenuhi akan ini muka tadi, lalu titisan untuk yang kedua tadi kena banyu di tangan tadi, maka banyu di tangan tadi mustakmal hukumnya, kita sapukan gak ada apa-apa. Kenapa? Karena basuhan yang pertama itu yang wajib, itu sudah bersih semuanya, sudah kena air semuanya. Beda dengan bajunya itu separuh aja kita basuh muka kita. Itu baju titisan kedua yang mustakmal tadi itu tidak bisa menutupi yang tidak terbasuh. Seperti itu. Jadi itu diperhatikan dua masalahnya. Apabila banyu titisan yang kedua itu titisan banyu yang di muka mengenai tangan yang sudah ada airnya, maka banyu yang di tangan ini menjadi mustakmal. Disapukan ke muka, itu basuhan yang kedua itu kan hukumnya sunnah. Tetapi seandainya banyunya yang mustakmal tadi itu mengenai muka yang belum kena basuh di basuhan pertama, maka tidak sah untuk basuhan yang keduanya tadi itu. Tetapi kalau yang pertama sudah basah semuanya, lalu banyu yang kedua ini menitis, kita basuh itu kan tidak apa-apa.
Kenapa? Karena banyu mustamal itu tidak mengurangi akan kesahan yang pertama tadi. Seperti itu. Bagusnya seperti apa? Kalau habis membasuh yang pertama, itu kalau kena menitis, buang. Atau jauhkan tangan kita supaya jangan kena titisannya. Seperti itu. Fikihnya seperti itu. Ini guru, ini satnah. Ya. Tenggarung masalah pino. Banyaknya pertanyaannya lagi. Guru apa memesrakan? Kayak apa memesrakan Nur Muhammad? Wah, Gusti Satria. Mesrakan Nur Muhammad tuh belajar pian. Belajar kayaknya ulun lah, suara ulun lagi anak. Memesrakan Nur Muhammad tuh menyatakan setiap apa aja gerak kita, diam kita, melihat kita, merasa kita, mendengar kita, makan kita, apalagi lah macam-macam yang pian lihat, pian rasakan. Pokoknya yang setiap hari pian lakukan tuh. Rasakan yang pian lakukan, yang kena lakukan pian itu rasakan itu Nur Muhammad terus. Rasakan begaru Nur Muhammad, yang digaru Nur Muhammad, nang merasakan itu begaru Nur Muhammad, makan yang pian minum. Rasakan itu Nur Muhammad, bekijip mata, mendengar, melihat, semuanya pian mesrakan dengan apa? Tafakur. Rasakan waktu makan, musahadahkan itu Nur Muhammad. Waktu guring, musahadahkan Nur Muhammad. Bergerak, pian rasakan Nur Muhammad. Melihat, pian rasakan Nur Muhammad. Pokoknya semuanya pian rasakan itu Nur Muhammad. Seberdaan. Itu caranya memesrakan. Kalau bahanu-bahanu aja kada mau mesranya. Orang mesra itu bagaikan menampak sesuatu besi. Jadi tanpa henti sampai jadi Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad sampai jadi Nur Muhammad. Nah, adalah. Jadi bergerak berdiam, melihat, mendengar, melihat, merasa. Nah, itu dirasakan Nur Muhammad harus seberataannya. Pelan-pelan merasa makannya itu. Nah, itu memesrakannya itu seperti itu. Biarnya mesra. Dimas, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang memberi hadiah. Terima kasih yang mentip-tip layar. Oh, masya Allah. Minta rela ulun tanpa nama. Tamimpi ulama, apa artinya guru bagus bila tamimpi ulama? Terima kasih yang mentip layar lah, memberi gift, memberi hadiah. Terima kasih. Sir Muhammad apa yang disebut zat Allah guru? Kada. Sir Muhammad itu boleh ya pian nyambat itu kalau sudah ke makamnya itu. Kada jadi masalah kalau karena Nur Muhammad itu tetap pana. Yang timbul tuh sirnya nanti. Sir itu apa? Yaitu melihat jamal dan kamalnya daripada kesempurnaan Nur Muhammad itu. Jadi Muhammad Tornik lah yang pian tanyakan ini adalah ketika orang itu sudah panah terhadap Nur Muhammad, baru dia akan merasakan sir Nur Muhammad tadi. Malam yadri lam yazuk. Cuma setiap ulun sering mengatakan inilah, sering mengatakan kenapa jadi ulun Nur Muhammad itu tidak ada. Memang tidak ada karena sifatnya kada kadim. Sifatnya kada kadim. Manakala seseorang itu lebur terhadap Nur Muhammad, pasti yang dilihatnya itu adalah jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Sifat dulu yang pian lihat. Kesempurnaan sifat, kesempurnaan afal, kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi diri pian yang jadi Nur Muhammad tadi itu. Itu pian sebutakankah itu zat? Kada waktu itu pian. Pian asik aja tenggelam. Karena zat Allah Ta'ala itu kada bisa bigairihin sarin wa khaifin. Kada bisa pian umpamakan seperti ini. Nah, kada bisa pian imsalakan seperti ini. Kada. Pian itu di waktu panah terhadap Nur Muhammad itu cuma pian rasakan kebesarannya saja. Tidak ada lagi Nur Muhammadnya. Kebesaran sifat yang meliputi Nur Muhammad. Bisalah kita bertahan di Nur Muhammad itu aja. Bisa. Karena tingkat kema'rifahan orang itu ada yang panahnya cuma sampai kepada Nur Muhammad. Jangan pian katakan bahwasanya orang panah itu sama semuanya. Orang wasil itu sama semuanya, ndak. Pian wasil hari ini, besok wasil itu berbeda. Pian panah hari ini pada Nur Muhammad, besok bisa kada panah dengan Nur Muhammad, tetapi langsung panah pada sifatnya. Jadi berbeda-beda kepanaan. Begitu juga yang didapat setelah panah. Perasaan yang didapat sesudah panah itu berbeda-beda nanti. Jadi pian akan tahu sir Muhammad itu yang disebut zat Allah Ta'ala kada kayaknya itu. Nanti pian seorang yang tahu setelah pian itu merasakan kepanaan tadi. Cuma ajar ulun kebanyakannya orang itu jarang panah tuh pada zat melihat zat Allah Ta'ala. Ndak. Kalau pian sampai ke situ berarti pian gila sudah. Berarti pian jajab, hilang akal, zat pian hilang.
Itu jajab yang sama sekali, namanya jajab pijat namanya. Jat pian itu jajab hilang, diambil uli jatnya Allah Subhanahu wa taala, dan pian kada sadar lagi di ketika itu. Nah, itu di ketika itu pian tenggelam dalam keasikan itu jat itu sendiri. Itulah dia lebur dengan keindahan jat itu sendiri. Seperti itu tuh kalau panah pada jat. Kalau kita ini kan panahnya kadang pada afal saja, pada sifat saja, pada asma saja. Itu tingkatannya seperti itu. Nah itu karena apa? Karena tingkatan kita ini panah pada jat itu martabatnya adalah muali kutub sudah. Bisakah kita ini diberikan kepanaan pada jat itu? Bisa. Karena itu harus saja dengan Allah Ta'ala memberikan kita panah pada jat, padahal martabat wali kutub itu cuma dirasakan aja kita itu, dirasakan seperti itulah makam kewalian, makam orang yang benar-benar fana terhadap jatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita kan cuma dirasakan, bukan punya kita. Kalau dirasakan, rasani ganganku jarang. Dirasakan. Kalau sudah benar-benar dirasakan, bukan dirasakan lagi tetapi dimilikakan dengan kita. Nah, itu pian martabatnya memang martabat pada pijat namanya. Kalau kita kada tahan ini biasanya awal-awalnya cuma dirasakan kefanaan pada jat. Dirasakan bukan milik kita kan, dirasakan. Bukan artinya yang merasakan kita. Dirasakan sebentar dirasakan, bisa aja itu terjadi. Panahnya itu, panah fizat itu jajab orang nanti. Biar asik aja itu panah pijat itu, tetapi kan kepanaan tadi ulun ada kadar-kadarnya. Ada kadar seseorang itu tahapnya zikirnya seperti ini. Kadang diberi Allah Ta'ala lebih, kadang bisa kada. Seperti itu. Itu kalau makam di situ tuh macam-macam. Maryam, terima kasih. Ulama apa artinya? Bagus kalau termimpi ulama. Kita itu memesrakan Nur Muhammad kayak Pak Guru. Rasakan ya, belajar biar memesrakan. Yakinakan, dinyatakan bahwasanya yang kupandang ini Nur Muhammad, yang memandang ini Nur Muhammad, yang merasakan ini Nur Muhammad. Itu je pian musahadahnya seperti itu. Rodi peratak jad wajibal wujud itu di mana ya Guru? Gak ada bisa biar menyatakan itu. Kecuali pian dalam keadaan panah, dalam keadaan namanya wasil rodiplah. Jadi kalau pian meletakkannya di mana? Di setiap yang kita pandang, di setiap yang kita rasakan, di setiap yang kita lihat, di setiap yang kita ada. Di mana itu? Meliputi kena jad wajibal wujud itu. Meliputinya di mana? Diliputan, dia meliputi akan jad pian, meliputi akan pandangan pian, meliputi akan pendengaran pian, meliputi akan gerak pian. Di situ kena jad wajibal wujud pian tahu. Fa'in nama tawalla pasamma wajhullah. Nanti itu dimanapun pian memalingkan, mengarahkan, merasakan akan diri pian, disitulah nanti pian melihat akan jad yang wajibal wujud. Bukan jatnya, tapi kesempurnaan jatnya yang pian lihat. Kenalah di mana pian melihat kesempurnaan jat wajibal wujud itu? Di setiap yang pian gerakan, yang pian lihat nanti itu. Malam yadri lam yajud. Masya Allah. Terima kasih Wahyu Yajid. Masya Allah. Bersalawat itu untuk siapa sanarnya? Bersalawat itu kalau tingkatan yang awam dia bersalawat kepada Nabi, yalah. Kepada orang nang ahlinya dia bersalawat itu tidak lain adalah bersalawat untuk dirinya sendiri. Karena apa? Karena yang keluar salawat itu adalah Nur Muhammad, yang bersalawat itu Nur Muhammad, yang disalawati Nur Muhammad. Jadi siapa yang disalawati? Yaitu pangbarangnya. Lah, salawat itulah. Terima kasih, masya Allah. Lop Orin, terima kasih. Muhammad Salih. Aluk batik itu nang mana? Ada tahu dong. Aluk batik, apanya aluk batik? Cara meyakinkan sudah tadi. Izinnya Mak Guru, masya Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih Aulia. Yajid, terima kasih. Wafi anfusikum afala tubsirun. Iya, makamnya musyahadah namanya. Wafi anfusikum afala tubsirun. Tinggal kita musyahadahnya di mana? Lewat jalur tauhid apa jalur Nur Muhammad? Rabbi hida. Tiada ada yang lain ku ingat selain itu. Masya Allah. Waalaikumsalam Cibimin. Cara meyakinkan sudah ngalih gurai.
ada ingat apa-apa pas sembahyang. Wah, mantep tuh. Ulun hanya melihat pian naing iya kah? Alhamdulillah, masalah. Ulun tahu guru Fahmi. Iya. Berdiri betul termasuk rukun kah guru? Berdiri betul itu hukumnya apalah? Takbir, berdiri betul, takbiratul ihram. Habis itu takbiratul berdiri, takbiratul ihram. Iya, termasuk rukun lah. Iya rukun, termasuk rukun lah. Rukun sembahyang. Berdiri jika kuasa. Berdiri jika kuasa. Jadi 3 macam lah, yang satu di dalam gawian rukun itu langsung takbir, berdiri dan berniat. Itu dalam satu gawian langsung. Rukun termasuk. Pian guru siapa? Mohon maaf kalau ulun salah. Ada jadi piti ulun tuh. Guru Nur Muhammad itu kadim kan. Orang padahkan tadi sedalah. Hinggi kada mau kadiminya. Hinggi. Kalau pian makamnya musyahadah tuh kada mau kadim pian. Kalau pian mangkadimakan itu 2 berarti. Guru 4 batakun ilmu fikih tabadil. Ta'abudi. Nggih. Lawan ta'akuli itu apa guru lah? Ta'abudi apa itu? Contohnya kayak apa guru? Fikih rukun kalau maksudnya lah. Abad kalau lah. Sunat abad itu kunut tahiyat awal itu sunat abad namanya. Hukum kauli itu namanya, hukum kauli itu takbir, Fatihah, tahiyat akhir itu kauli namanya. Guru cara ikut majelis atau talqin zikir tarikahnya guru gimana ya guru? Hingga cari aja guru yang lain, hingga ulun enggak bisa. Atau talqin zikir itulah cari ada orang mentalkinkan. Ruby terima kasih. Jamaahkah yang menjawabkan kada bapak? Nggih, kada bapak. Wafi ampusikum. 4 batakun guru. Kedudukan ilmu itu ada berapa guru? Nah, kedudukan ilmu apa ya maksudnya kedudukan ilmu? Kedudukan ilmu apa dulu? Kalau secara ilmunya ada ilmu fikih, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat, ada ilmu tasawuf namanya. Kedudukan ilmu itu. Ada namanya ilmu fikih macam-macam ilmu tajwid. Nah, apa kedudukan apa yang pian lakon? Ilmu qiraah ada. Ilmu tuh banyak fannya. Lebih daripada 30 fan. Kalau ilmu itu 70 apa 30 fan lah, macam-macam ilmu. Ngaran ulun Muhammad Nur ngaran ulun. Oh inggih makasih banyak inggih. Sama-sama wifi ya. Diri kita ini mengandung Nur Muhammad, jangan mengandung namanya. Bujur lah guru, iya boleh mengandung pian sambatakan. Kalau pian yang bagusnya itu gimlah namanya itu. Diri kita ini bukan mengandung, tapi kenyataan Nur Muhammad. Bila kenyataan tuh kada mau pisah tuh. Artinya kenyataan. Kalau mengandung di dalam bisa di luarnya kada. Itu mengandung artinya. Misalnya gelebab ini mengandung banyu aja. Di luarnya kada kana banyu. Tetapi kalau pian kenyataan itu baru meliputi namanya. Diri kita ini kenyataan daripada Nur Muhammad. Atau alam ini sebenarnya kenyataan. Kalau pian nyambatakan mengandung berarti hukumnya sir. Sir daripada diri kita ini adalah Nur Muhammad. Itu boleh pian nyatakan seperti itu. Kenyataan diri kita ini artinya diri kita ini zahirnya adalah diri kita, sirnya atau mengandung daripada Nur Muhammad boleh. Kalau bagusnya tadi itu kita menyatakannya, kalau makamnya kita musyahadah menyatakan kita ini bahwasanya diri kita ini kenyataan daripada Nur Muhammad, supaya kita menyatakan zahir dan batin kita ini Nur Muhammad seperti itu. Air yang kurang 2 kulah terkena air mustakmal akan jadi mustakmal kurang 2 kulah. Nggih. Air yang kurang 2 kulah tadi guru. Nggih. Air yang kurang daripada 2 kulah karena air yang mustakmal kalau dia sedikit itu kada menjadikan mustakmal. Tetapi kalau dia itu banyak air mustakmalnya yang 2 kulahnya misalnya 2 kulah. Lalu mencampurinya itu separuh daripada air itu atau tidak separuh tetapi bisa mengubah akan itu air yang kurang daripada 2 kulah, maka hukumnya adalah mustakmal.
Paham lah pian? Itu ada paham kalau ilmu fikihnya artinya mutagairan takdiran hisan au takdiran. Secara nyata ataupun tidak nyata. Ulun contohkan. Ini banyu kurang daripada 2 kulah. Anggaplah seimbir banyu kurang 2 kulah tadi itu. Apabila kita berwudu percikannya itu sedikit, itu kadang menjadikan dia mustakmal. Tetapi seandainya percikannya itu banyak dan ditakdirkan seolah-olah percikan itu berbau harum, maka banyu di dalam imbir tadi berbau harum dengan percikannya tadi itu, maka jadi mustakmalnya. Walhasil seperti itu rodip lah. Jadi kalau pian melihat di dalam kitab Bajuri halamannya, ya lihatlah halaman 14-15. Halaman di juz pertama di dalam kitab Fathul Qarib itu lihati mutagairan haisan au takdiran ya. Artinya banyu mustakmal itu kalau ditakdirkan percikannya itu berbau, berwarna dan mempunyai rasa. Seandainya percikannya itu memerciki banyu yang 2 kulah, banyunya itu nambah isi rasa atau bau atau warna, sehingga berubah banyu yang 2 kulah tadi warnanya anggaplah hijau, maka berubah jadi hijau, atau baunya harum menjadi harum, maka hukumnya mustakmal. Seandainya tidak, sedikit ya percikannya, itu misalnya tabuatim yang harum sedikit seperti itu kada berubahnya, maka hukumnya kada mustakmal. Jadi tergantung air yang kurang daripada 2 kulah tadi banyak atau sedikit, dan tergantung air percikannya yang mustakmal tadi banyak apa sedikit. Kalau sedikit pian takdirkan itu kada berubah, maka hukumnya kada mustakmal banyu yang kurang 2 kulah tadi. Minta amalan nyaman beribadah kawa kah guru. Ya, maka beribadah itu supaya nyaman, makanannya aja yang halal. Hingga makanan kita halal itu nyaman tuh beribadah. Salat ba'da isya boleh kah guru digabung lawan salat witir? Sudah. Boleh, habis ba'diyah, habis itu kita melaksanakan witir, boleh hukumnya. Jangan digabung. Hingga ba'da isya, kalau nah habis ba'da isyanya baru witir boleh itu. Kayak wapi ambisikum sudah ulun jelaskan tadilah. Guru satu lagi saya bertanya, apa syarat-syarat untuk jadi imam? Imam itu ada syaratnya. Pertama adalah orang itu qari, dalam artian bagus bacaannya. Qari. Yang jelas imam itu kada benajis dulu, suci maksudnya, sah jadi imamnya. Nah, itulah ada peraturannya orang yang sah jadi imam itu. Di antaranya laki-laki sama laki-laki. Imamnya laki-laki, makmumnya boleh perempuan. Itu boleh. Imamnya laki-laki, makmumnya boleh perempuan dan bancir. Itu syaratnya jadi imam. Yang jelas orang yang jadi imam itu kalau di dalam ilmu tasawuf kada boleh fasik. Kalau di dalam ilmu fikih boleh saja fasik. Imam itu bolehlah yang kulub, boleh aja yang kulub kada bersunat. Bolehlah orang itu memayis saja belum balik, boleh saja jadi imam itu orang yang memayis. Dengan syarat mengetahui yang fardu daripada itu sembahyang dan yang sunat di waktu itu sembahyang. Itu kalau dia memayis, sah jadi imam. Jadi macam-macam aja syaratnya jadi imam tadi itu, asalkan perempuan kada boleh jadi imam bagi laki-laki, bancir kada boleh jadi waria atau tidak boleh jadi imam bagi perempuan. Waria sama waria kada boleh berimaman. Nah, yang jelas orang yang umi itu kada boleh jadi imam. Orang yang tidak bagus bacaannya, dalam artian tidak bagus itu cedera bacaannya, tidak bisa menyebut huruf to, menjadi ta, atau menjadi l, kada bisa dia menyebutnya, maka itu tidak boleh jadi imam. Kecuali sama-sama dia. Ahmad wa fi ampusikum afala tubsirun. Wa fi ampusikum afala tubsirun. Ini nanti banyak penjelasannya apa yang mau kita lihat. Karena makamnya itu makam musyahadah namanya. Kayaknya pian habis ini ulun naikakan pian menjelaskan masalah wa fi ampusikum afala tubsirun itu. Yang insyaallah sebentar lagi lah. Berapa jam dah ulun wilip nih. Bila kena pian naik aja hadit, naik aja. Nanti kita jelaskan di makam mana pian minta jelaskan. Wa fi ampusikum itu apakah di makam tauhid apa di makam nur, nanti pian minta jelaskan. Kalau wali diuji sama wali itu gimana Ustaz? Wali itu la yariful wali ila wali. Seorang wali itu dia mengetahui akan kewalian seseorang
Dengan sebab apa? Karena wali itu sudah terbuka sirnya. Sirnya sudah dibukakan oleh Allah Ta'ala, semakam dengan dia itu akan diketahui oleh dia, wali itu. Kalau menguji wali itu jarang terjadi. Tidak ada. Wali menguji wali ya tidak ada. Yang ada tuh wali itu sesama wali itu, yang wali yang terendah, wali yang terendah, bahasa kita tuh seperti itulah. Dia itu meminta akan itu wali yang lebih tinggi makamnya untuk mencapai makam yang lebih tinggi. Biasanya seperti itu. Kalau menguji tidak ada. Kalau menguji, karena menguji itu termasuk mempunyai sifat namanya. Karena wali itu tidak ada lagi merasa mempunyai sifat. Arti wali itu orang itu sudah dikuasai oleh kebesaran Allah Ta'ala, nampak kebesaran Allah Ta'ala. Jadi kalau dia menguji seseorang, itu sesama wali, itu bukan wali namanya. Kenapa? Berarti bukan wali. Karena apa? Karena wali itu paling malu dia itu menampakkan kelebihannya. Jangankan dengan orang, apalagi sesama wali. Kenapa? Karena dia masih ada sifat basariah namanya. Sifat kemanusiaan di mana merasa hebat. Nah, orang mencapai makam wali itu, orang itu kada bisa lagi merasa hebat. Kenapa? Karena pandangan orang wali itu kada lepas daripada tauhidul afal, tauhidul sifat, tauhidul jad. Dalam artian dia kada merasa mempunyai jad, mempunyai sifat. Sehingga dia tidak ada nilai menguji-nguji, itu tidak ada nilainya. Makanya aib bagi wali itu menampaikan karamatnya itu aib baginya. Seolah-olah dia berbuat dosa besar. Kalau dia itu kalau dia itu menampakkan kehebatannya, apalagi dia merasa ujub, merasa nah itu ada bisa itu ada timbul. Terima kasih Kanda, Masya Allah, anak menelpon kayaknya. Opi ampusikum apalah tafsirun, nanti ulun jelaskanlah. Opi ampusikum terus pertanyaannya. Amun kada habisnya opi ampusikum ini kita naikkan. Mama saya meninggal, sebelum meninggal Pak kritis saya bacakan syahadat, doakan gimana guru? Saya beda agama. Iya. Memang sebenarnya membacakan 2 kali Mama Pian beda agama, Masya Allah, beda agama. Terima kasih. Mama Pian orang Islam berarti, Masya Allah. Kritis meninggal, sebelum meninggal pas Pak kritis saya bacakan syahadat, doakannya gimana saya beda agama. Kada apa-apa, bagus saja. Walaupun di akhir tenggorokannya mengucap 2 kalimat syahadat, bagus. Dan pian mengucapkannya, mensyahadatkannya, bagus. Kada apa-apa. Dan pian itu kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, pian kalau dalam hukum fikihnya termasuk orang yang muslim sudah. Karena mengucapkan 2 kalimat syahadat itu termasuk muslim sudah. Ada ulama berpendapat bahwa apabila orang yang non muslim yang beda sinyal ini ajan, itu termasuk sudah dia itu muslim. Ada juga yang mengatakan kada. Kenapa? Karena mengucapkan 2 kalimat syahadah tadi itu. Nah, mudah-mudahan pian termasuk minal muslimin, masuk orang yang masuk Islam, insyaallah nanti diberikan taufik hidayah. Apa hukumnya guru kalau kita tidak punya uang untuk arwah orang tua kita? Kada apa-apa, bacakan seorang aja. Kada mesti bermakanan arwahan itu, bacakan 2 arwah sudah. Wa fi ampusikum. Kayak apa sih kalau orang kada salat, apa dia sudah sampai di sifat kalam? Itu kada sampai lagi, luput ngarannya, kada sembayang. Orang ma'arifat itu tandanya sayanglah hidayatlah adalah harakatul taat namanya. Orang itu senantiasa menggerakkan badannya dalam ketaatan. Masya Allah. Ustaz doain semoga ulun dapat jadwal kepastian untuk sidang skripsi. Amin. Masya Allah. Rabbi. Mama saya ini wapi ampusikum tarus ini. Kena ulun naikkan pian lah. Semoga ini dapat jadwal. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ulun kada menghitung nama lah. Tamimpi ulama wali bagus, tamimpi ulama atau wali tadi itu bagus. Maryam, terima kasih. Masalah. Amin ya rabbal alamin. Sama nah 2 buting pertanyaan yang sama tadi nah. Sama terus nah. Waalaikumsalam, make up over, masalah.
Doakan insyaallah, saya doakan. Sama terus Rasid. Sehat terus. Amin ya rabbal alamin Rasid. Baka itu Bang Guru. Baka itu artinya la akhira li wujudihi, kada berhabisan wujudnya. Umpat tidak. Ya ini samalah pertanyaannya nih nah. Umpatnya Bang Guru. Sama pertanyaannya semua. Bakau mengenal diri kita itu dengan mengenal sifatnya Allah Ta'ala, maka akan mengenal diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itulah mengenali diri kita. Kenal dulu sifat. Menyatakan diri kita Allah Guru, kada boleh menyatakan diri kita Allah Ta'ala makan guring beunjun kena. Ayah kira lah kada boleh. Menyatakan diri kita Allah Ta'ala kada boleh, kecuali pian tahan bakar, tahan api, tahan kada mati. Jauh bedanya. Amun mengaku Allah Ta'ala masih bisa guring, kada usah mengaku Allah Ta'ala, apalagi lapar. Apalagi berhutang di warung, banget lagi. Malah susah nanti. Nyatakan diri kita tuh hamba, maka kita akan mengerti akan siapa diri kita itu dan mengerti siapa yang sebenarnya diri kita. Ulun mau tanya si Cita itu di mana Guru? Tanya setijak apa itu setijak? Bahasanya bahasa Malaysia ini ndak ngerti saya. Kalau Malaysia 4 mengalamkan bacaan 1000 kali Guru, boleh aja mengamalkan salawat tuh 1000 kah, berapa ribu kah sehari boleh. Mengenal diri kita gimana Guru? Iya Tidik. Nah berubah pulang pertanyaannya Tidik. Salat apa yang bisa digabung? Salat kasar namanya qada di waktu kita itu dalam perjalanan. Salat apa yang bisa digabung? Yaitu salat zuhur, asar, maghrib, isya. Itu boleh digabung di waktu perjalanan atau dalam keadaan sakit. Adalah Martapura Tunggul Irang, Masya Allah Iswan. Kira-kira sama sudah pertanyaannya. Mesra Nur Muhammad. Nah boleh pian naik dah. Mana tadi yang bertanya apa tadi nih? Bebuliah. Mana tadi? Nawapi ampusikum apalah tu sirum panjang umur sehat badan. Ayo minta naik. Guru maksudnya 4 unsur dari ayah dan ibu. Rila menjelaskan. Pendengaran, penglihatan, perasaan, urat, tulang, sumsum, daging. Itu dah, sudah. Itu ini 4 unsur. Pian kada usah ngaji itu. Itu namanya ngaji rakam namanya. 4 unsur dari ayah kita nang zahir ini. Nang ke-4 unsur daripada ibu nang batin, mendengar, melihat, merasa. Adalah alif betitik tuh nang mana Guru? Guru naik ya pian. Guru apa yang serendah-rendah tauhid dan tiada lagi tauhid di bawah itu. Serendah-rendahnya tauhid. Serendah-rendahnya tauhid adalah serendah-rendahnya tauhid. Serendah-rendahnya tauhid kita tidak ada. Tidak ada lagi kita ini. Yang ada itu cuma melihat tauhid itu. Satu sifat, satu zat, satu af'al saja yang kita lihat. Pada siapa? Pada diri kita. Pada diri kita. Artinya serendah-rendah tauhid itu manakala seseorang hamba melihat tauhidul sifat, tauhidul zat, tauhidul af'alnya. Itu. Mengenal diri kita Guru ulun belum paham. Ya naik pian. Pian disuruh naik ada mau naik. Supaya kita tahu. Pian menanyakan itu supaya tahu kedudukannya di mana. Pian hendak tahunya itu. Ulun minta maaf dulu lah, yang lain bertanya. Ulun kada sempat membaca, kalau ada orang yang naik lah, ulun yang naik. Jadi khusus kita fokuskan sesuai dengan pertanyaannya orang inilah, pertanyaan orang ini. Dan kalau kita bisa ini mujakaranya masalah itulah, masalah itu. Kalau kita framing kita kada melayani lah, bekisah ini bekisah itu kita kada melayani kalau mau naik. Jadi silahkan naik, tapi jangan mengisah bekisah macam-macam. Supaya kita itu mesra, dan paham, mesra. Jangan bekisah pehumaan, jangan. Kalau naik,
Nah, Assalamualaikum kisah guru. pengalaman di waktu riyadhah misalnya, di waktu misalnya pian menjalani salik menemukan ini itu boleh. Ini ya, adalah Assalamualaikum. ada apa supaya maksud ulun nih Salam. naik itu dalam keadaan kita itu mesra, sama-sama mesra. Mudah-mudahan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti itu. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan yang ditakunakan kawan kita yang naik ini manfaat, itulah manfaat. Nggih. Aku dulu ulun guru pernah kayak ini, misalnya itu kebanyakan kisah namanya. Hingga assalamualaikum Tidi. Waalaikumsalam. Nggih. Ini Apa mesti? kan belum itu cara mengenal diri kita tuh belum kurang paham. Itu benar. Oh iya. Nggih. Pian pernahlah belajar sifat 20. Pernah Belajar dulu cuman kada Iya. hanya Makanya kalau kita ini untuk hanya mengenal diri ini, Mas Didila, kita untuk mengenal diri itu kita mengenal dulu sifat-sifat Allah Ta'ala. Supaya kita membandingkan. Misalnya sifat Allah Ta'ala itu kudrat, kita kada kudrat. Mengenal diri kita kada kudrat. Allah Ta'ala itu berkehendak dan kehendaknya itu kada sama dengan kita. Berarti kenal bahwasanya sifat Allah Ta'ala, kudrat iradat Allah Ta'ala itu, kehendak Allah Ta'ala itu kun payakun. Ilmu Allah Ta'ala kita mengetahui, ilmu Allah Ta'ala itu mengetahui yang halus, yang luar, yang dalam, yang zahir, yang batin. Bandingkan dengan kita, pengetahuan kita ini ada seperti ilmunya Allah Ta'ala, mengetahui yang halus, yang tidak diketahui orang. Diketahuinya mengakui kita, apabila sudah tahu sifat 7 Allah Ta'ala itu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalamnya itu mengetahui kita, bahwasanya seluruh yang ada pada diri kita ini adalah dijadikan Allah Ta'ala. Dan seluruh sifat yang ada pada diri kita ini, semuanya itu terbatas. Tidak seperti sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Maka dengan mengenal sifat-sifatnya Allah Ta'ala tadi, mengenal pian akan diri kita. Nah apabila sudah mengenal diri kita, man arafan nafsahu bil azizi, barang siapa mengenal dirinya itu lemah, sifatnya lemah, kudratnya lemah, ilmunya lemah, basarnya lemah, kalamnya lemah, seberataan di ada diri kita ini lemah. Dari awal kita ini dijadikan, kada kita menjadikan. Sedangkan Allah Ta'ala itu sifatnya kadim, kada dana menjadikan. Sedangkan Allah Ta'ala itu bersifat baka. Allah Ta'ala itu kada pernah mati, kada pernah tua, kada pernah kabur, kada pernah tuli. Nah itu baka namanya. Sedangkan kita kada seperti itu, berarti kita ini lemah sifatnya. Mengetahui keadaan diri kita lemah, berarti mengenal dengan keadaan diri kita ini lemah, mengetahui sifat Allah Ta'ala itu kekal. Kudratnya kada sama dengan kita, iradatnya kada sama dengan kita, sehingga kita tapakurakan man arapan nafsahu, barang siapa mengenal dirinya dijadikan lemah. Semua yang dijadikan ini hukumnya baharu dan bisa fana. Berarti seluruh yang ada di dalam diri kita ini adalah nilainya adalah muhaddas, namanya kada kekal, dijadikan dan bisa fana. Beda dengan zat Allah Ta'ala. Nah rasa makan, berarti semua yang ada pada diriku ini diliputi oleh sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Kada bagarak aku, kada mendengar aku, kada melihat aku, kada memandang aku, kecuali izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasakan sebijian awak kita ini adalah rahmatnya Allah Ta'ala. Nah kenal pian namanya dengan diri pian. Namanya itu kenal pian. Habis itu baru nanti dikenalkan Allah Ta'ala. Nah ajar Allah Ta'ala pian dalam keadaan panah, seperti inilah sifatku. Itu namanya kenal diri pian kena. Berarti itu. Jadi sifat 20-nya dulu, belajar sifat 20 dengan guru yang bujur-bujur, baru sidin minta lajari pian cara merasa makannya, cara mengamalkannya, cara memusahadahkannya sifat-sifat 20 itu. Insya Allah nanti pian ketemu siapa diri pian sebenarnya, dan kayak apa afal dan sifat Allah Ta'ala itu meliputi akan diri pian. Insya Allah seperti itu. Insya Allah. Ini sifat 20-nya dulu belajar. Kada usah belajar ilmu tauhid, ilmu hakikat. Kada usah. Bila mengamalkan sifat 20 itu pian sudah masuk ke ilmu hakikat. Tapi belajar gue dengan gurunya, nang bujur-bujur mengerti. Bisa cara memusahadahkannya, merasa makannya, memesrakan itu sifat-sifat tadi terhadap diri kita. Insya Allah. Kalau pian kada haur, misalnya habis maghrib, malam minggu, itu ulun biasa belajar sifat 20 itu. Belajaran lab habis maghrib, malam minggu. Nah itu. Nggih.
polo aja dulu ulun. Tarik. Karena bila ulun lab malam minggu, nah belajar sifat 20 langsung dengan ulun. Inggih. Guru. Waalaikumsalam Terima sebentar. kasih banyak ulun. Mau ulun terima kasih dengan pian, masya Allah pian. Inggih. Inggih. Pani, assalamualaikum Pani. Salam bang, waalaikumsalam. Inggih, napa Pani? Kali dai menyimak pian ya ulun. Oi, itu kan. Ulun kira dia naik dia dan ditakunakan. Bukan ulun tahu kada kita apa namanya? Jadi nang jari pendek itu guru lah segala sesuatu melalui izin Allah semuanya guru lah. Itu kalau intinya tuh nah. Iya. Karena inti daripada sifat 20 itu adalah sabarataan kita ini berhajat kepada Allah Ta'ala. Termasuk pian bepandir, termasuk pian melihat ulun. Itu sabarataan itu izinnya Allah Ta'ala. Nanti dirasakan itu sabarataan. Ya Jamil baguslah diamalkan, bagus ya Jamil diamalkan. Nggih, Masya Allah. Iya. Inggih Rahmat, assalamualaikum. Rahmat. Assalamualaikum. Abu Nawas ko nih. Insyaallah Abu Nawas. Rahmat. Assalamualaikum. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Adam, masalah Adam. Salam guru, masalah. Inggih sama-sama. Inggih sama-sama semualah minta maaf ulun. Sebahagian yang kada teu baca ulun lah, kada teu baca ulun di sini lah. Ya, Abu Nawas. Ulun turun. Inggih. Ulun turun dulu lah kalau ada yang masuk guru ai ulun minta rela minta halal aja nah. Ulun yang minta rela minta halal dengan pian. Terima kasih mengawani ulun. Inggih, kalau ada yang masuk lagi gitu nah ya lo. Bisa lah turun, bertabur aja pian turun. Kalau kada bisa ulun turun akan, minta maaf. Nah. Iya, inggih turun. Assalamualaikum. Ajid 12. Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari di agama aku gampang banget hanya ngarang aja tapi penelitian orang per apa itulah. Ya. Guru Lanjut. Empat petakon Iya. ulun. Inje. Tujuan berbaiat itu apa guru kita? Dan harus tahu arti bayat itu dulu. Bayat apa dulu? Bayat apa? Hakikat tadi. Baiat hakikat. Inggih. Bayat hakikat itu supaya kita ini mutasil dengan guru itu ada hubungannya. Bayat itu kan kalau bahasanya adalah perjanjian, berjanji namanya. Jadi ada perjanjian kita itu bayat dengan guru di bayat ikam ke bayat untuk mengamalkan Nur Muhammad ya misalnya. Sebagaimana guruku mengamalkan ini dan sebagaimana aku mengamalkan sebagaimana guruku mengamalkan sampai kepada yang memberikan apa tadi masalah Nur Muhammad tadi itu seperti itu. Misalnya kalau ilmu hakikat misalnya disuruh mengamalkan ini mentauhidkan apal, mentauhidkan sifat. Maksudnya cara musahadahnya di baiat kita melalui jalur itu misalnya. Karena beliau misalnya wasilnya lewat situ, maka di baiat beliau lewat situ. Misalnya aku baiat ikam untuk mengamalkan masalah ini, nah itu sebagaimana guruku membaiat aku, menjajahkan aku akan ini mengamalkan ini, Jersidin. Berarti kita itu ada hubungan, ada pertanggungjawaban guru kita tuh terhadap kita yang kita amaliyahkan itu. Itu baiat itu gunanya itu. Mutasil namanya kita dengan guru ada hubungan. Walaupun guru tadi kita sudah meninggal, yang membaiat kita tadi itu apabila sidin itu meninggal kita terus mengamalkan, kita akan sering aja ketemu dengan sidin karena kita masih di bawah pengawasan sidin dan di bawah pengawasan guru sidin terus. Seperti itu. Artinya berkat dari guru sidin,
guru-gurunya sampai ke atas itu orang-orang yang wasil kepada Allah Ta'ala akan sampai kepada kita. Dan kita suatu saat akan wasil juga. Entah itu di akhir umur kita, nanti akan kita merasakan bagaimana jajab wasil terhadap Allah Ta'ala. Apabila kita mengamalkan hakikat yang beliau amalkan tadi itu. Yang disuruh beliau mengamalkan tadi itu. Seperti itu. Kalau Jadi itu baiatul anu guru, kalau baiat itu lebih daripada satu guru, itu kan apa-apa lah guru. Kan ada kita apa-apa, kan ada jadi masalah. Kalau pian sudah wasil dengan satu, nyatakanlah baiat itu kita mengambil itu, kita itu sama sudah bermursid dengan beliau, bermurabi mursid. Nggih, kenapa ulun jadi kada membulihakan itu? Kada membulihakan. Pian perlu perhatikan inilah. Bejo anu nah. Yang lalakian. Makanya lebih bejo yang lalakian. Ada terus guru. Ulun kada bisa terganggu itu. Kalau ada terganggu. Nggih. Jadi kalau kita itu berdua guru mursid sebelum wasil itu kada boleh kita, menurut ulun kada boleh. Antah pian lah. Kenapa? Karena apabila pian ini dua guru mursid, nanti pian itu ada beetirat di antara dua ini. Kalau hati pian belum bersih. Bila salah satu pian etirati guru yang satu ini lebih harat, guru A. Guru B itu kada tepi harat jadi pian. Maka di antara kedua guru ini tidak akan bisa menyampaikan pian wasil keduanya. Kenapa? Karena hati pian tertutup dengan etirat itu. Makanya kalau orang sudah bermurabi mursid itu, hati pian harus bersih. Kenapa harus bersih? Karena bila orang bermurabi mursid, itu mesti dia itu mahabbah dengan gurunya. Bila mahabbah dengan gurunya, kada boleh beetirat. Kecuali pian sanggup keduanya ini, kada bisa pian beetirat di antara keduanya itu. Tetapi yang paling bagus satu wasil pian sampai satu itu, baru satu yang wasil ini, itu dia menunjuk akan guru mursid untuk meningkatkan lebih lagi daripada pian. Nah, seperti guru misalnya pian sudah wasil dengan ini, ujar sidin, dengan aku ikam sudah selesai. Ikam berguru lagi di sana. Itu berarti meningkatkan makam kita lagi, asalnya wasilnya tingkatannya sampai di sini, nanti tambah lagi wasilnya seperti itu. Seperti itu. Kalau pian ambil di antara dua ini tidak ada yang wasil belum, jangan berpindah. Yang apabila pian berpindah tanpa izin guru pertama, berarti pian maetirat namanya dengan guru yang pertama ini. Itu pian kada bepada beitirat, walaupun kada bepada beitirat, bila pian pindah ke lain, otomatis itu adalah secara jahirnya pian itu menganggap guru ini kada bisa mewasilkan pian. Itulah yang menutup pian wasil itu, tertutupnya pian itu. Maka selesaikan satu. Bisa mengtirat guru lah. Itu kada disebut beitirat gin pian. Perilaku pian itu nah berpindah. Perilaku berpindah di kala pian menjalani salik, itu berarti pian sudah berkhianat namanya. Berkhianat namanya. Pian kalau di makam salik ini pian paling berat menjaga hati. Pian harus bisa menjaga hati di mana guru kita itu jangan sampai ada sedikit pun sidin merasa sakit. Pian dijaga itu. Jangan maulah guru jadi kawan. Nyatakan itu. Jangan menjadikan guru kawan. Karena merasa patuh benar dengan guru lalu rasa biasa. Nah, itu adalah cobaannya. Cobaannya pian bermursid itu. Pian wah guru itu gampang ya dengan aku aja. Nah, pian menyambut gampang itu berarti pian menganggap remeh guru. Makanya dengan adab mahabbah itu dengan adab bermurabi mursid itu beradab kita itu dengan murabi ini. Nah, itu bahasanya tuh lampu sebiji mati pian kada boleh madakan. Kalau itu masuk ke pikiran sidin. Guru lampu pian mati guru itu pian itu menyuruh peguruan artinya. Pian itu, pian yang batakan lampu sidin mati, guru lampu pian mati. Berarti pian secara hakikatnya menyuruh guru mengganti. Itu pian harus bisa menjaga itu. Menjaga itu. Pian bila melihat lampu mati, baiki surang. Itu namanya pian berkhidmah namanya. Menjaga zahir sidin, menjaga batin sidin, supaya kada ada pikiran lagi sidin. Nah, menjaga supaya jangan pikiran itu artinya sidin kosong. Pikiran sidin. Niatakan pikiran pian itu kosong gena juga selain daripada memikirkan Allah Ta'ala. Bila pian membersih rumah sidin, ingatakan hati pian bersih. Hati pian bersih. Hati pian. Sehingga pian bersih dalam berkhidmah itu. Itu banyak adabnya. Makanya kenapa orang yang berkhidmah itu banyak kada berhasil. Karena adabnya itu kada bisa.
Orang sering bertanya dengan ulun, adab dengan guru itu kayak apa aja. Kalau pian berkhidmah itu setiap waktu adabnya. Kadada kada setiap waktu adabnya. Jadi adabnya tuh muncul dengan sendirinya. Nanti itu dengan kita. Itu namanya dibimbing kita itu secara kada langsung oleh guru kita. Nanti adabnya itu timbul surang di hati kita. Kalau hati kita bersih. Adab itu timbul sendirinya nanti dengan guru adab. Dengan amaliyah adabnya itu timbul sendiri nanti. Karena orang yang berkhidmah itu dia kada perlu belajar. Dia cuma membutuhkan sir gurunya itu masuk lawan dirinya. Kada membutuhkan yang lain. Itu pian harus tahu itu. Kada perlu belajar. Kalau dia sudah panah pada syekh maka seluruh ilmu gurunya itu sudah didapatnya. Kada perlunya macam-macam kada perlu lagi. Berarti mahabbah lah guru lah. Mahabbah tuh yang utama tuh lah. Iya, karena mahabbah itu pasti orang itu berkhidmah bila cinta. Dan bila cinta itu kada mau beetirat. Biar ditempiling sidin pian kada beetirat. Biar kelakuan sidin kayak apa kada beetirat pian. Karena pian cinta. Kalau kada cinta itu beetirat. Masanya cinta benar akuan guru nih aja. Melihat gurunya main bola, kenapa guru main bola aja? Nah, itu beetirat namanya. Beetirat namanya pian dengan perilaku sidin. Sidin ini wali kenapa jadi kayak inilah aja. Nah, itu beetirat namanya. Karena kita itu bila berkhidmah itu, bila cinta itu ujiannya dari orang yang kita cintai, bukan dari orang lain. Guru kita itu kada mau menampakkan dengan orang yang berkhidmah itu karamatnya. Tapi sesuatu yang membidai adat sidin, membidai adat kita yang supaya kita itu beetirat. Itu memang isyarat dari Allah Ta'ala, kada bisa pian. Ada bisa pian, kenapa guru kayak inilah aja. Itu memang isyarat. Apabila kita kada beetirat, berarti kita mendapatkan karamat sidin. Kenapa? Karena seluruh yang dikerjakan sidin itu tertutupi oleh mahabbah kita, kecintaan kita. Berarti kita tuh kada mahabbah pun lagi kalau beetirat. Nah itu. Pian tuh biar pacar pian hirang, biar bejerawatan, amun pian cinta tertutup jerawat lawan hirangnya tuh. Yang pian lihat apa? Bungasnya yang pian lihat. Orang ada bungasnya pian. Baiknya pian. Kenapa? Karena pian melihatnya dengan mahabbah. Oh, gitulah. Pian kada paham kalau kada berkhidmah. Kalau kada berkhidmah yang sebenarnya, pian kada mengerti arti cinta yang sebenarnya. Kada mengerti akan adab yang sebenarnya nanti. Jadi berat pian kalau di situ. Nah, kita tuh makam kita kada berkhidmah. Cuma kita mengamalkan apa yang kita baiatkan tadi pulang. Nah, jadi hubungan kita dengan guru itu misalnya kita kada berkhidmah. Kada berkhidmah, tapi berkhidmahnya pian tunjukkan di amaliyahnya. Amaliyahnya pian amaliyahkan. Itu namanya pian berkhidmah berbaiat dengan amaliyahnya tadi itu. Oh, ini. Pian misalnya jauh dari gurunya, guru pian, tapi guru pian memberikan satu amaliyah. Nah, amaliyah itulah bukti pian itu berkhidmah dengan guru tadi. Berkhidmah itu kan artinya tunduk, taat, menjadi khadam beliau. Arti khadam beliau apa yang diperintahkan beliau pian lakukan. Jangan pian ini diberi surah Yasin setiap hari. Oleh guru pian baca aja sidin. Habis maghrib baca surah Yasin. Kina ada guru lain memberikan surah yang lain yang harat padilatnya. Pian berubah. Nah itu berkhianat pian dah namanya. Bila pian di bawah bimbingan guru kada boleh pian memindah amaliyah itu sampai wasil. Walaupun amaliyah itu biasa saja. Ada boleh pian pindah. Itu karena suruhan murabi. Karena murabi itu tahu kunci mana membuka pian itu. Hati pian itu. Jangan pian misalnya salawat ini bagus, pindah ke salawat ini. Salawat ini pindah salawat ini. Sedangkan bacaan yang diberikan oleh guru kita tadi sederhana aja. Tapi pian kadang mengamalkannya. Padahal itu kuncinya pian. Sebenarnya. Nah itu pian kadang bisa wasil pian. Jadi apa yang diberikan guru, amalkan sampai istiqamah. Habis istiqamah pian masuk ke makam tajrid. Habis makam tajrid pian akan merasakan lezat dalam mengamalkannya tadi. Habis itu baru pian terbuka futuhat. Jadi tingkatannya itu seperti itu. Amaliyah yang diberikan guru murabi mursyid itu pian amaliyahkan sampai pian itu istiqamah mengamalkannya. Setelah pian mengamalkannya istiqamah berarti pian sudah masuk ke makam tajrid. Pian itu makam tajrid nanti ulun jelaskan makam tajrid itu. Makam tajrid itu pian sudah kada perlu lagi amaliyah yang lain.
dan sudah berni mengorbankan untuk amaliyah itu waktu pian sabaritaan itu berarti pian sudah naik ke makam tajrid. Bila makam tajrid itu berarti pian sudah merasakan lezat namanya dalam beramaliyah tadi yang diamalkan guru tadi. Lezat yang lain kada lezat lagi, amaliyah itu aja yang lezat. Pian merasakan lezat jahir, lezat batin. Berarti pian sudah masuk ke makam syahadah namanya. Menyaksikan akan kebesaran itu amaliyah tadi dah. Menyaksikan akan manfaat itu amaliyah tadi dah. Merasakan terbukanya itu amaliyah tadi sudah. Dan bila sudah terbuka itu berarti pian sudah menyaksikan yang pian tuju untuk beramaliyah tadi itu. Sebentar lagi pian tuh terbuka futuhat pian berarti. Sebentar lagi pian akan mencapai ma'rifat namanya. Apabila pian sudah kada merasa lagi pian yang beramaliyah, yang nampak itu adalah yang memberi amaliyah itu. Maka pian sudah wasil tuh kena. Apabila pian dengan amaliyah itu sudah dicukupkan Allah Ta'ala rezeki pian, ada dan tiada pian sudah kada merasakan apa lagi, senang aja pian dengan amaliyah. Dapat bencana tetap beramaliyah, dapat anugerah tetap beramaliyah. Berarti pian sudah masuk ke makam istiqamah beramaliyah itu berarti. Dan pian sudah berarti mendapatkan fadilat amaliyah itu. Cuma pian kada merasa itu sebenarnya. Bila sampai seperti itu pian kada merasa. Kecuali orang membukakan kena. Itu. Waalaikumsalam. 2 kalimat syahadat menjadi tauhid. Iya. Mantap itu. Ingin. Aku zat yang maha tinggi. Oh, jangan diakui sayangai. Kecuali sudah panah. Sudah pian kada merasa lagi, aja pian akui. Jangan kayak itulah. Aku zat yang maha tinggi. Ya. Itu kalau sudah Arab tu Rabbi birabi namanya. Yang itu kada apa-apa. Seperti itulah. Yang kalau ulun bertabaruk. Bertabaruknya kada apa-apa. Bertabaruk. Yang menjadi masalah itu seperti inilah apa tadi khairul kamala. Bertabaruk itu kada apa-apa kita mengaji di sini, mengaji sini, kada di bawah bimbingan. Itu kada jadi masalah kalau kada di bawah bimbingan namanya murid tabaruk. Lain murid khusus. Yang ulun ceritakan tadi murid khusus yang di bawah bimbingan. Yang di bawah bimbingan guru. Itu memang kada boleh. Seharusnya kada boleh. Tapi kalau pian sanggup, fadhal silahkan. Atau ada izin guru tadi silahkan. Tapi kalau murid tabaruk itu ada apa-apa mengaji sini. Itu murid tabaruk namanya, bukan murid yang khusus. Murid yang khusus itu dia datang dengan gurunya, meminta dengan gurunya, minta bimbingkan supaya wasil terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan di bawah bimbingannya. Nah, itu pian yaitu dengan baiat tadi di antaranya. Kada baiat bisa juga, kada baiat, tetapi guru itu langsung memberikan amaliyah. Nah, ikam amaliyahkan ini dulu Jersidin. Berarti itu. Tapi pian diketahui oleh guru tadi, diketahui oleh orang yang membimbing pian tadi itu. Nah, seperti itulah murid namanya murid khos namanya, murid khusus namanya. Ada itu pun murid yang murid tabaruk namanya, bukan murid khusus. Bolehlah kita bertawasul guru, boleh. Pinanduai kalau lawan ulun. Raihan Hanil Bakti, pinandu benar Abu Nawas. Abu Nawas ini. Naikkan saya guru, masalah sudah naik kan Fitri minta naik saja Fitri, ini minta naik aja di multi aja kalau minta naik nanti ulun naikkan. Ulun udah bisa menaikkannya kayak apa, siapa nama pian tadi? Wah project nah, masya Allah kawan ini. Muatlah lagi, kada muat ke lagi kah? Masya Allah. Oh masya Allah. Maryam, terima kasih. Terima kasih, sehat selalu Maryam lah, masya Allah. Wahyu, terima kasih. Rizal Nabil, terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum, Mi Project. Masya Allah, lawasnya kada dapat. Waalaikumsalam warahmatullah. Guru ulun. Masya Allah, sehat aja pian. Ulun di Sokumpul semalam tuh hendak mendapati pian cuma kada kondusif pian 3 hari ulun kada guling. Ulun tugas di pendidikan 5. Jadi hendak mendapat tuh lawas keguringnya lawas istirahatnya kan. Ya, sama aja yang berkah insyaallah. Ulun berucap geritik. Hanya ulun berucap dari geritik hati ternyata itu benar berkata.
yang kayak apa dulu lah itu. Ya geritik hati itu ada nafsu, ada nggih. Karena geritik hati yang sebenarnya berarti sir namanya. Kalau geritik hati yang sebenarnya itu lejat kita dan terbuka sifatnya Allah Ta'ala di waktu kita panah. Itulah namanya geritik hati yang sebenarnya, yaitu terbukanya sifatnya Allah Ta'ala. Sehingga kita melihat dengan sifatnya, mendengar dengan sifatnya juga. Jadi kalau geritik itu berarti kalam dengan kalamnya. Itu kalau kita fana. Nah, kalau kita sebelum fana ini antara dua. Bisa itu irsyad. Bila irsyad berarti itu adalah malaki hukumnya. Malaki dan lejat kita merasakannya. Itu artinya kunci pembuka terbukanya futuhat. Irsyad petunjuk untuk terbukanya futuhat. Itu di waktu tafakur dapatnya. Itu geritik juga, tetapi geritiknya membimbing kita akan terbukanya mengenal sifat Allah Ta'ala. Berarti itulah. Kalau dalam keadaan musyahadah, dalam keadaan biasa, lalu timbul geritik hati. Nah itu pian cerna lagi geritik hati itu. Apakah dari pemikiran pian, atau pian itu misalnya sekedar nafsu pian aja. Seperti itu. Jadi geritiknya tuh macam-macam tingkatannya. Tingkatan geritik hati itu. Kalau nafsu ya dari pikiran kita berarti. Ini kalau malaki tadi waktu kita mendapat waktu musyahadah namanya, dan merasakan lejat. Merasakan lejat dan arahnya itu selalu kepada mentauhidkan apal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan jat di waktu itu. Dalam artian memandang sifatnya, arahnya itu. Memandang sifatnya, memandang apalnya. Itu dikala kita itu di waktu kita musyahadah. Itu pasti ada irsyad nanti di dalam hati kita tuh berzikir seperti ini, ujar dia itu. Nah, seperti itulah kalamnya yang berkata namanya irsyad, tetapi dalam keadaan belum terbuka futuhat. Kalau terbuka tuh futuhat, kita memandang sifat dan apanya tadi. Jadi sewaktu kita belum terbuka itu namanya irsyad namanya. Itu bahasa ulun aja irsyad itu. Pian terserah bahasanya tuh. Hendak sir kah apakah? Yang penting bukan dari kita dan itu petunjuk. Namanya untuk melihat. Nah, kayaknya irsyad itu kalau kita nih memandang sesuatu itu, lalu di hati ini memandang tuh lejatnya tuh seperti ini, itu mengarahkan kepada kebesaran Allah Ta'ala terus yang ada di dalam hati kita nih. Nah, itu namanya, makanya ulun katakan itu irsyad, namanya petunjuk untuk membuka, melihat sebenarnya yang kita pandang ini nyata afal Allah Ta'ala, nyata sifat Allah Ta'ala. Itu di dalam hasil musyahadah itu. Itu pian lihati itu bujur-bujur. Waktu lihat itu, waktu musyahadahnya itu. Ingatakan itu. Ini orang yang khusus sebagai ulun, ingatakan itulah di waktu pian musyahadah, kayaknya itu ingatakan. Bila timbul ada itu, petunjuk itu di dalam hati pian, dan mengarahkan mentauhidkan apal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan jat. Entah di waktu pian menarik napas, entah pian menundukkan mata pian, entah pian menundukkan diri pian, memandang kebesarannya, melihat keagungannya di diri pian, pian rasakan, pian gerakan, itu memandahkan itu misalnya menuju kepada kebesaran dan kita merasakan lejat. Nah itu berarti itu awal pian anak parah tuh. Kada lawas pian bisa tetangis tuh. Bisa tetangis, bisa sedih, bisa macam-macam tuh. Nanti timbulnya lalu pian merasa kadada lagi. Di waktu itu nampaklah kebesaran, kesempurnaan, jamal dan kamal Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Nah, itu pian terbuka berarti. Bila pian pandang, nah itu sudah pian kadang asik dalam pandangan pian, asik dalam gerak pian, asik di dalam zikir pian. Zikir pian menenggelamkan akan pian, pandangan pian menenggelamkan akan pian. Kesempurnaan dalam pandangan itu, karena dialah yang memandang bukan pian, karena dialah yang mendengar bukan pendengaran pian. Karena dialah yang melihat bukan pian yang melihat. Dialah yang melihat akan sifatnya. Dialah yang mendengar akan sifatnya dengan pendengarannya juga. Dialah yang mewujud dengan wujudnya juga. Nah itu pian sudah panah itu berarti. Basariah pian hilang berarti. Itu sempurna. Berarti pian itu sudah mencapai wasil namanya, ilallah namanya. Nah itu baru nanti terbukalah sir-sir. Baru itu terbuka. Bisa terbuka, bisa tidak nanti sir. Ini ulun menyampaikannya sampai terbuka futuhat, sampai wasil aja nyar. Belum sampai kepada tahapan namanya terbuka sir. Nah, terbuka sir itu nanti setelah pana, pian pana ulpana lagi. Pana di dalam kepanaannya. Maka terbuka sir. Maka sir yang satu ini akan membuka sir yang lain. Terus seperti itu. Terus pian itu dalam pana ulpana. Pana ulpana, pana ulpana. Tenggelam, 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 tenggelam.
zahir, nampak terus. Ada lagi pian habis pian seberataan. Nah, tapi nampaknya itu nanti berbeda. Bisa nampak di sifat, nampak di apal, terbuka sifat, dan seterusnya macam-macam yang mana dikehendaki Allah Ta'ala. Bisa berupa hikmah, bisa berupa sir, bisa berupa terbuka sifat. Nah, itu bisa terjadi karamat nanti. Seperti itu. Anu guru, itu membedakan geretek hati itu yang dari Allah lawan dari malaikat tuh siapa membedakannya tuh guru? Ya sama itu. Pokoknya ulun padahkan tadi pian kada jelas lah. Ujar ulun tadi itu bila pian itu memandangnya lezat itu minallah berarti. Dari Allah lah. Bila lezat pian dan mengarahkan kepada pandangan pian itu mentauhidkan apal, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Dalam artian geritiknya tuh lezat pian. Lezat dan memandang kebesaran Allah Ta'ala. Dia itu setiap pian pandang luar biasa. Mengarahkan kepada kebesaran kesempurnaan Allah Ta'ala terus. Bukan yang cantik aja pian lihat. Nang kada cantikin pian lihat. Di waktu itu belum terbuka lagi pian. Tapi pian merasa lezat terus memandang nih. Asik terus. Arti orang itu sudah mulai mesra berarti. Sifat Allah Ta'ala itu mulai mesra. Ibarat pian menuntun orkes tuh. Artis tuh sudah masuk ke awak pian. Si artisnya tuh mulai mesra dengan pian. Lagunya mulai mesra dengan pian. Nah itu. Sudah. Akhirnya kina pian jadi artisnya itu. Nah itu namanya pana namanya. Pian turuti dulu lagunya nih nah. Artinya petunjuknya pian turuti. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Pian rasa suara pian Habib Syekh misalnya. Kina pian jadi Habib Syekh berarti pana tuh pian. Maksud ulun tadi petunjuknya tuh nah dia mentauhidkan apal, melihatkan kebesarannya terus. Pian gerakkan tangan pian gerakan pian melihat pian kebesarannya digerak pian ini. Pian berzikir la ilaha illallah. Nampak la ilaha illallah itu meliputi pian. Lenyap pian di dalam la ilaha illallahnya itu. Lenyap akan lagi pian la ilaha illallah itu. Lenyap akan terus pian di dalam situ. Nah pian hilang tuh kena. Di dalam la ilaha illallah itu. Benar-benar la mawjuda illallah nanti timbulnya. Tapi kayak itu latihan pian musyahadah. Itulah tingkatan. Anu guru, amun contohnya dari bisikan setan tuh apa guru? Kalau geretek dari setan tuh contohnya apa? Itu pian dalam keadaan musyahadah. Dalam keadaan musyahadah dan kada bisa fokus pian. Kada bisa fokus. Misal melihat satu ini pian bertapakur dulu. Habis itu layau pikiran pian. Nah itu kada berarti lain. Kenapa? Pertama kada lejatnya. Bila syaitan itu kada lejat. Yang kedua melihatkan aib aja biasanya, buruk aja. Arti buruk itu kada mesti melihat itu buruk kada. Cuma kita ada etirat. Bila ada etirat berarti masih ada kita di dalam musyahadah. Nah itu pian kada kayak kalau ulun menjelaskannya. Artinya kalau kita musyahadah itu musyahadah memandang aslinya kebesaran Allah Ta'ala. Tapi itu larut kemana-mana, kada lejat. Larut kemana-mana. Ya layau bahasa ulun. Bahasa ulun layau, karena timbul itirat jadinya seperti itu. Dan kada lejat. Kalau dia itu irsyadnya itu memang satu aja. Satu terus, ini memadahkan kebesarannya dulu. Ini semakin kita tenggelam di dalam irsyadnya itu, semakin dekat berarti kita, semakin parak terbuka berarti. Semakin parak terbuka, semakin lejat terus. Artinya semakin lejat itu di dalam hati pian ini dipadahkannya sempurna Allah Ta'ala tuh. Sempurnanya pian bola samud ini kayak ini itu timbul sendiri nanti di dalam hati pian itu. Dia itu menambah terus melihatkan ketajalian sifat kudrat iradat ilmunya Allah Ta'ala pada yang kita musahadakan. Bukan musahadah itu banyak artinya pian lah ulun lah. Arti musahadah jar ulun di sini itu pian itu bisa pandangan pian, bisa zikir pian la ilaha illallah. Karena di makam ini pian itu namanya berzikir bukan dengan mulut lagi, tetapi seluruh tubuh pian itu menyatakan itu zikir. Kayak apa itu menyatakan zikir? Seluruh tubuh pian menyaksikan bahwasanya zikir yang pian keluarkan ini kada mampu pian keluarkan kecuali izin Allah Ta'ala. Dalam artian zikir itu adalah musyahadah, tempat musyahadah pian. Dan kelakuan zikir pian itu pian memusahadakan. Apal pian ini kada keluar kecuali izinnya Allah Ta'ala. Jadi berzikir la ilaha illallah. Langsung aja seberataan itu. Maulah yang lain masuk. Karena kita sudah menafikan la maujuda illallah.
la qudrata illallah. Nampak di kalimat la ilaha illallah itu kudratnya Allah Ta'ala. Nampak di kalimat la ilaha illallah itu iradatnya Allah Ta'ala. Di mana nampaknya? Di diri kita yang kawa mengeluarkan itu. Billah, la haula wala quwata illa billah. Kada bisa kita mengucap la ilaha illallah, kada bisa kita itu mendengar la haula wala quwata illa billah, kada bisa kita menggerakkan bibir kita ini mengucap la ilaha illallah kecuali illa biiznillah, ai bi kudratillah, bi iradatillah, bi hayatillah, bi aunillah. Jadi zikir itu meliputi dari ubun-ubun pian sampai ke ujung kaki pian, dari luar pian sampai dalam hati pian. Seperti itu. Jadi pian itu berzikirnya itu langsung tenggelam. Ingatkanlah bacanya. Ingatkan. Iya. Harus kayak itu. Minta naik kalau mau naik lah. Kalau habis dari ruangannya minta naik. Guru ulun batakun pian semalam ada di Kasungan kah mengisi ceramah. Ada di Kasungan ulun. Terima kasih. Maryam lah. Ingatkan Maryam. Insyaallah. Ingatkan yang ulun sampaikan inilah. Pian ingatkan. Waktu mengamalkan, waktu berzikir, ingatkan. Karena zikir kita bukan lagi zikir orang yang di makam awam, tetapi sudah di makam musyahadah namanya. Di makam musyahadah. Artinya yang kita zikirkan, yang kita berzikir, itu ingatkan di dalam musyahadah. Illa billah. Illa billah. Ingatkan itu. Illa billah. Nafikan semuanya illa billah. Rahmat. Dari tadi nih. Yang bersuara tadi siapa? Adam nggak Adam? Yang berpandir tadi Adam nggak? Siapa guru? Hah? Abu Nawas guru. Iya nggak? Iya, insyaallah. Bisa benar Abu Nawas ini. Guru ulun murid ceden guru lain nang dia andil bakti itu tuh guru ulun andil bakti itu. Masya Allah. Ini Abu Nawas berarti. Nggih, ini ulun murid ceden ya. Guru ulun juga itu. Nggih. Silaturahmi pada udah kan guru. Hah? Silaturahmi aja kita. Iya, Masya Allah. Ya, naik, minta naik dah Bapak. Ulun turunakan dah. Ya, naik, minta naik dah Bapak. Guru ulun project guru. Ada perihal project. sedikit nang ulun takunakan guru masalah hadis Nabi nang babunyi abadi a'adini u'tika. Nah, cara mencapai u'tikanya tuh di mana tuh guru tuh? Yang tadi mencari tadi. Abdi itu apa artinya? Kalau pada tulisan Arabnya lu kata telinga ulun nih beda telinga orang Arab. Apanya? Abdi, wahai hambaku, a'atini, berkat ikam taat lawan aku, u'tika, aku taat jualan di hikam. Itu di bapak itu sudah tahu di berak. Ya tadi ada azkuruni azkurukum namanya. Abdi jalla ta'ala. Wahai hambaku, a'atini, atiuni lah kalimatnya. Taatlah engkau akan aku, a'atini, niscaya aku akan kasih akan engkau. Itu sudah seperti itu kan dalam hadis kursinya mantakama wa min mutaqarribin yataqarrabu ilallah bil fara'id wan nafil aja. Itu artinya kita beribadah itu hatta yatikal yakin. Wa'bud rabbaka hatta yatiyal yakin. Sembahlah Allah Ta'ala tuh, taatlah dengan Allah Ta'ala tuh, tunjukkan sifat kehambaan terhadap Allah Ta'ala tuh sampai engkau mendapatkan keyakinan. Mendapatkan keyakinan yang sebenarnya itu tidak akan didapat hakul yakin atau ainul yakin itu kecuali orang itu wasil kepada Allah Ta'ala. Nah, untuk membuktikan kita wasil terhadap Allah Ta'ala, untuk mencapai wasil itu buktikan dulu ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ya ayuhan nafsul mutmainah. Kayak apa supaya nafsu kita mutmainah? Ujar Allah Ta'ala, alladzina amanu wa tatmainul qulubuhum bizikrillah.
Ala bijikirillahi tatmainul qulub. Tenangkan dulu, banyak dulu menyebut Allah Ta'ala. Hanyar kena dipanggil Allah Ta'ala, ya ayuhan nafsul mutmainah, irji'i ila rabbikir radiyah. Ikam bulik kepada Tuhan engkau yang dalam keadaan ridha. Dalam keadaan ridha itu nyatakan diri kita ini benar-benar tidak mempunyai apa-apa. Semua yang ada pada diri kita ini adalah pemberian Allah Ta'ala, bukan milik kita. Kembali kita dalam keadaan keridaan kita. Artinya ridha, jangan mengakui punya orang. Kembalikan aja semuanya. Irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Dalam keadaan ridha dan Allah Ta'ala meridai. Nah, untuk mencapai keridaan itu kita meridha, beribadahnya ridha. Untuk dalam keadaan mardiyatan radiyah tadi. Dalam keadaan ridha zahir dan batin terhadap Allah Ta'ala. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah engkau dalam sifat kehambaanku. Kata Allah Ta'ala. Hanya habis itu wadkhuli jannati, maka engkau akan mendapatkan ma'rifah surga dunia, yaitu ma'rifah terhadap Allah Ta'ala. Nah itu pianlah projiklah belajar kalimat itu satu itu jagin, belajar. Cukup belajar satu itu, semalaman belajarnya. Mujakarahnya semalaman kada habis itu. Ini yang ulun jelaskan ini pun belum tentu pian paham. Karena apa? Karena banyak nah hendak ulun keluarkan. Seandainya berduaan malam itu bisa kita keluarkan. Seandainya itu Allah Ta'ala mengizinkan malam ini ulun keluarkan. Tapi panjang kisahnya dan harus ulun tulisakan. Supaya pian itu panah di dalam irji'inya panah. Panah di dalam wadukhulinya panah. Itulah kalimatnya itu dari perjalanan salik sampai kepada wasil yang pian tadi. Sampai yang pian tadi. Ibadi ya Allah Ta'ala. Itu adalah perjalanan seorang hamba daripada masalah yang saliknya. Nah, taatlah kepadaku ya Allah Ta'ala. Berarti dia itu tingkatannya adalah awam, masuk kepada tingkatan salik. Nah, di masa saliknya ini sampai Allah Ta'ala, ini ya Allah Ta'ala, aku kasih akan engkau. Aku nak kasih akan engkau itu apa? Ikam itu ada bisa apa-apa. Ku kasih seberataan, sifatku, apalku, seberataan, ku kasihkan lawan ikam. Sehingga ikam itu mengenal aku dengan sifatku. Mengenal ikam itu apalku dengan apalku. Mengenal jatku dengan jatku seorang. Kena ujar Allah Ta'ala. Itu maksudnya aku kasihkan dengan engkau tadi itu. Setelah kita menjalani taat tadi terhadap Allah Ta'ala. Itu sama aja dengan hadis kursi yang lain. Intinya seperti itu. Seperti itu. Tapi kalau dijabarkan tuh panjang. Projiklah. Nah, sepanjang apa ya? Sepanjang malam, sepanjang siang. Nah, tidak ada waktu lagi itu kalau kita jelaskan itu. Nah, itu kalau ini nah, nampak. Kalau ulun tulisakan itu habis ulun tulisakan ini. Ada cukup dinding ini ulun tulisakan. Kalau malam ini. Kelas berat nih guru. Kelas berat nih. Kelebihan itu. Kalau ditulisakan. Itu kalimatnya kalau ulun tulisakan, ulun pecahkan seberataan. Karena ini terbuka. Nah, nampak kelihatan. Tapi kita kadang menulisakan. Jadi mudah-mudahan nanti kita diberikan paham oleh Allah. Amin. 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 Allahumma amin. Masya Allah. Masya Allah. Amin. Allahumma salli wa sallim alaih. Allahumma salli wa sallim alaih. Amin. Allah. Amin. Masya Allah. 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 Madat, 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 madat ya Syekh. Madat. Madat ya Syekh. Masya Allah, Masya Allah. Dastur, dastur guru. Dastur, dastur. Dastur alaina wa alaikum guru wa alaika. Masya Allah. Masya Allah. Nah, sudah sampai sini jakin dulu lah. Minta maaf, minta reda, minta halal seberataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.